Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang receivable atau piutang. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada sesi ini adalah: pertama, mahasiswa dapat memahami piutang dan menjelaskan isu-isu akuntansi terkait pengakuan receivable atau piutang. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan isu-isu akuntansi yang berhubungan dengan penilaian account receivable. Pertemuan untuk receivable akan kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, kita akan membahas tentang pengakuan, pengukuran, dan penilaian account receivable. Dan pada bagian kedua, kita akan membahas tentang notes receivable atau piutang wesel. Piutang merupakan klaim perusahaan terhadap pelanggan atau pihak lain yang bentuknya bisa berupa uang, barang, atau jasa. Terkait dengan pelaporan keuangan, perusahaan biasanya mengelompokkan piutang menjadi current receivable atau piutang jangka pendek dan non-current receivable atau piutang jangka panjang. Kemudian, dalam laporan posisi keuangan, piutang dikelompokkan menjadi dua, yaitu trade receivable dan non-trade receivable. Trade receivable adalah piutang yang berhubungan dengan kegiatan normal atau kegiatan operasional utama perusahaan. Misal, hutang yang berhubungan dengan penjualan barang atau jasa kepada customer. Trade receivable terbagi menjadi dua, yaitu account receivable dan notes receivable. Account receivable adalah janji yang dibuat secara lisan oleh pembeli untuk membayar sejumlah uang atas barang dan jasa yang kita jual kepada mereka. Sementara notes receivable adalah janji yang dibuat secara tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan non-trade receivable adalah piutang yang timbul dari berbagai macam transaksi yang bukan merupakan aktivitas utama perusahaan, seperti piutang karyawan, piutang kepada anak perusahaan, deposit yang dibayarkan untuk mengantisipasi adanya kerusakan atau kerugian, deposit yang dibayarkan sebagai jaminan atas kinerja yang akan dilaksanakan, piutang dividen dan piutang bunga, klaim asuransi yang belum dibayarkan oleh perusahaan asuransi, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Piutang dilaporkan di laporan posisi keuangan atau di neraca. Bisa di current asset atau non-current assets, tergantung berapa lama jangka waktu jatuh tempo piutang tersebut dari tanggal cut-off penyusunan laporan keuangan. Ini adalah contoh penyajian piutang perusahaan Heineken yang menggunakan akun Trade and Other Receivables untuk menampung transaksi piutangnya, dan perusahaan Nokia yang menggunakan akun Account Receivable untuk menampung transaksi piutangnya. Account receivable timbul dari kegiatan perusahaan dalam menghasilkan revenue. Menurut prinsip pengakuan pendapatan yang telah kita bahas di chapter 2 sebelumnya, bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan atau revenue ketika perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerjanya dengan menyerahkan barang atau jasa kepada customer. Contohnya, perusahaan menjual barang dagangan secara kredit, misal menjual pakaian yoga, seperti contoh dalam slide ini,
kepada customer senilai $100. Apabila barang telah diserahkan dan kendali atas barang tersebut telah berpindah ke customer, maka perusahaan harus mengakui adanya revenue dari penjualan tersebut. Dengan cara mendebit akun account receivable sebesar $100 dan mengkredit akun sales revenue sebesar $100. Beberapa indikator utama yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menyerahkan barang dan kontrol atas barang tersebut telah berpindah ke customer adalah: pertama, perusahaan telah memiliki hak untuk menerima pembayaran dari customer. Kedua, perusahaan telah memindahkan kepemilikan atau hak secara legal atas barang tersebut kepada customer. Ketiga, perusahaan telah mengalihkan kepemilikan fisik atas barang yang dijual. Keempat, perusahaan tidak lagi menanggung risiko dan memperoleh manfaat yang signifikan atas kepemilikan barang tersebut. Kelima, pelanggan telah menerima barang tersebut. Jika kelimanya telah terpenuhi, berarti telah terjadi penjualan. Selanjutnya adalah bagaimana mengukur nilai transaksi penjualan barang dagangan tadi. Nilai transaksi adalah jumlah yang diperkirakan akan diterima perusahaan dari customer sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa kepada customer. Dalam kasus penjualan pakaian yoga tadi, sangat mudah menentukan berapa nilai transaksinya, karena harga jual telah ditentukan di awal dan customer telah setuju membayar nilai yang sudah fix dalam jangka pendek. Tetapi, pada situasi atau transaksi lain, kita mungkin saja harus menentukan harga atau nilai transaksi dengan mempertimbangkan beberapa variabel yang mempengaruhi piutang. Dalam beberapa kasus, harga barang atau jasa tergantung pada kejadian di masa yang akan datang, seperti adanya diskon, return and allowance, atau pengembalian barang dari customer karena tidak sesuai spek yang dijanjikan, rabat atau pengurangan harga, dan bonus kinerja yang berhak diperoleh customer. Ini merupakan variabel yang harus dipertimbangkan ketika akan mengukur nilai atau harga dari suatu transaksi penjualan. Variabel yang pertama adalah trade discount. Contoh trade discount adalah jika kalian pergi ke department store seperti Matahari, kalian sering menjumpai tulisan diskon 50% ditempel di atas rak pajangan. Nah, itulah yang disebut dengan trade discount. Perusahaan menggunakan trade discount untuk menarik orang membeli barang yang dijual. Umumnya, wanita yang sangat menyukai diskon. Walaupun barang tersebut belum dibutuhkan, tetapi karena ada penawaran diskon, seringnya barang tersebut tetap dibeli. Selain itu, perusahaan menggunakan trade discount untuk menghindari terlalu seringnya perusahaan merubah katalog harga karena perusahaan menurunkan harga jual untuk menarik minat pembeli tadi. Kemudian, trade discount ini juga digunakan untuk memberikan harga yang berbeda apabila customer membeli barang dengan jumlah yang berbeda. Misal, beli 1 diskon 20%, beli 2, barang kedua dapat diskon 50%. Selanjutnya, trade discount juga digunakan perusahaan untuk menyembunyikan harga faktur yang sebenarnya dari kompetitor atau pesaing perusahaan. Selanjutnya adalah
cash discount atau sales discount. Diskon ini digunakan perusahaan untuk mendorong customer agar membayar lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Biasanya tertulis termin 2/10 N/30, yang artinya penjualan kredit tersebut harus dilunasi paling lambat 30 hari setelah terjadi transaksi. Tetapi jika dibayar dalam waktu 10 hari sejak tanggal transaksi, maka customer akan memperoleh diskon 2%. Cash discount atau sales discount ini akan memberikan pilihan bagi perusahaan dalam mencatat piutang dan revenue-nya. Apakah akan menggunakan metode gross atau metode neto. Berikut ini adalah contoh perbedaan pencatatan dengan menggunakan metode gross dan metode neto. Misal, perusahaan menjual barang senilai 10.000 euro dengan termin 2/10 N/30. Jika perusahaan menggunakan metode neto, maka nilai transaksi yang dicatat adalah sebesar 9.800 euro yang diperoleh dari nilai transaksi sebesar 10.000 euro dikurangi diskon 2% dari 10.000 euro. Sehingga jurnalnya adalah account receivable di debit sebesar 9.800 euro dan sales revenue di kredit sebesar 9.800 euro. Jika perusahaan menggunakan metode gross, maka jurnal yang dibuat adalah account receivable di debit sebesar 10.000 euro, kemudian sales revenue di kredit sebesar 10.000 euro. Selanjutnya, customer melakukan pembayaran sebesar 4.000 euro yang diterima perusahaan masih dalam masa diskon. Sehingga customer berhak memperoleh diskon sebesar 2% dari jumlah piutang yang dilunasi. Dalam contoh kasus ini, pembayaran yang diterima adalah sebesar 4.000. Jika perusahaan menggunakan metode neto, maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah cash di debit sebesar 3.920 euro dan account receivable di kredit sebesar 3.920 euro. 3.920 euro ini diperoleh dari piutang sebesar 4.000 euro dikurangi 2% dari 4.000 euro. Jika perusahaan menggunakan metode gross, maka akun yang didebit adalah kas 3.920 euro, sales discount di debit sebesar 80 euro, dan account receivable di kredit sebesar 4.000 euro. Selanjutnya, sisa piutang sebesar 6.000 euro diterima perusahaan setelah lewat masa diskon atau setelah lewat 10 hari dari tanggal penjualan. Maka jika perusahaan menggunakan metode neto, jurnal yang dibuat adalah cash di debit sebesar 6.000 euro, account receivable di kredit sebesar 5.880 euro, dan sales discount forfeited di kredit sebesar 120 euro. Akun sales discount forfeited ini bukan merupakan akun diskon,
tapi termasuk akun untuk mencatat keuntungan bagi perusahaan karena customer tidak memanfaatkan diskon. Perlu diketahui bahwa diskon yang diberikan perusahaan itu sudah diantisipasi. Dalam keadaan normal, tidak akan merugikan perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan menggunakan metode gross, maka jurnal yang dibuat adalah cash didebit sebesar 6.000 euro dan account receivable dikredit sebesar 6.000 euro. Variabel selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah sales return and allowance. Sales return and allowance merupakan akun kontra atau akun pengurang sales revenue. Ada lagi akun yang namanya allowance for sales return and allowance. Ini merupakan akun kontra dari account receivable. Kedua akun ini yaitu sales return and allowance dan allowance for sales return and allowance membantu perusahaan dalam menentukan permasalahan yang timbul terkait barang dagangan yang tidak sesuai dengan yang dipesan pelanggan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, dan juga kesalahan pengiriman barang pada saat penjualan. Contoh, pada tanggal 4 Januari 2019, Max Glass menjual produk berupa kaca senilai $5.000 kepada Oliver dengan perjanjian penjualan bahwa jika Oliver tidak puas dengan produk tersebut, maka Max akan memberikan allowance untuk harga jual produk tersebut atau produk tersebut akan diambil kembali oleh Max. Maka jurnal transaksi ini adalah account receivable didebit sebesar $5.000 dan sales revenue dikredit sebesar $5.000. Kemudian, pada tanggal 16 Januari 2019, Max memberikan allowance sebesar $300 kepada Oliver karena beberapa kaca yang dijual pada tanggal 4 Januari 2019 rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Maka jurnal yang dibuat oleh Max adalah sales return and allowance didebit sebesar $300 dan account receivable dikredit sebesar $300. Berarti piutang yang awalnya $5.000 sekarang menjadi $4.700. Terkait sales return and allowance, di akhir periode pada saat kita mau menyusun laporan keuangan, kita harus membuat perkiraan berapa jumlah penjualan kita yang mungkin akan diretur oleh customer sesuai perjanjian penjualan dan dicatat dalam jurnal penyesuaian. Misal, dalam transaksi penjualan Max Glass, diperkirakan kemungkinan jumlah yang akan diretur adalah $100. Maka jurnal untuk mencatat penyesuaian ini adalah sales return and allowance didebit sebesar $100 dan allowance for sales return and allowance dikredit sebesar $100. Ini merupakan jurnal penyesuaian yang dibuat di akhir periode. Variabel lain yang perlu dipertimbangkan adalah time value for money. Idealnya perusahaan harus mengukur piutang yang akan diakui
sebesar present value dari piutang tersebut dan nilai diskonto dari kas yang akan diterima di masa yang akan datang. Pada saat penerimaan kas mengalami delay atau tidak bersamaan dengan penjualan, maka nilai nominal uang yang akan diterima nantinya tidak akan sama dengan nilai sekarang dari uang tersebut. Sehingga biasanya kita menghitung pendapatan bunga dalam transaksi penjualan kredit. Tetapi untuk account receivable, perhitungan time value of money diabaikan. Karena account receivable, pembayarannya jangka pendek, biasanya maksimal 1-3 bulan, sehingga tidak material untuk dihitung. Untuk penyajian account receivable, jika saldo buku besar account receivable didebit sebesar $500 dan saldo allowance for doubtful account dikredit sebesar $25, maka penyajiannya di laporan posisi keuangan akan tampak seperti ini. Ini adalah contoh penyajian account receivable di laporan posisi keuangan di bagian aset, yaitu dalam contoh ini current asset. Account receivable disajikan sebesar $500 dan di bawahnya diletakkan akun kontra yaitu allowance for doubtful account sebesar $25 sebagai rekening kontra atau pengurang account receivable, sehingga diperoleh nilai kas yang dapat terrealisasi atas account receivable sebesar $475. Ini adalah bentuk lain penyajian account receivable di laporan posisi keuangan dengan cara menampilkan nilai kas yang dapat terrealisasi atas account receivable sebesar $475, yaitu nilai bruto account receivable sebesar $500 dikurangi allowance sebesar $25. Sekarang kita lihat contoh jurnal yang dibuat jika terjadi transaksi penjualan kredit sebesar $100. Maka jurnal yang dibuat adalah account receivable didebit dan sales revenue dikredit masing-masing sebesar $100. Kemudian diposting ke buku besarnya masing-masing sehingga saldo buku besar account receivable menjadi $600. Selanjutnya, jika perusahaan menerima pembayaran sebesar $333, maka jurnal yang dibuat adalah cash didebit dan account receivable dikredit sebesar masing-masing $333. Kemudian jurnal ini kita posting, maka saldo account receivable pada buku besar menjadi berkurang sebesar $333 sehingga saldo akhirnya menjadi $267. Pada saat akhir periode, perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian terkait perkiraan account receivable yang mungkin tidak tertagih. Misal, diperkirakan adjustment untuk bad debt adalah sebesar $15 atau piutang yang mungkin tidak dapat tertagih sebesar $15. Maka jurnal yang dibuat adalah bad debt expense didebit dan allowance for doubtful accounts dikredit masing-masing sebesar $15.
Kemudian, kita posting ke buku besarnya masing-masing, sehingga saldo buku besar allowance for doubtful account menjadi $40 karena ada penambahan estimasi sebesar $15. Selanjutnya, jika terjadi penghapusan piutang tak tertagih atau write-off sebesar $10, maka jurnal yang dibuat adalah allowance for doubtful account di debit dan account receivable di kredit masing-masing sebesar $10. Selanjutnya, diposting ke buku besarnya masing-masing, sehingga saldo account receivable berkurang sebesar $10 menjadi $257. Dan saldo buku besar allowance for doubtful account berkurang sebesar $10 menjadi $30 di akhir periode. Sehingga pada saat pelaporan keuangan, maka jumlah account receivable yang dilaporkan di laporan posisi keuangan adalah sebesar $227 neto. Angka ini diperoleh dari saldo account receivable sebesar $257 dikurangi allowance for doubtful account sebesar $30. Dalam menerapkan penjualan kredit, maka perusahaan akan menghadapi risiko kemungkinan piutang tidak tertagih atau uncollectible account receivable yang akan mempengaruhi penilaian account receivable yang akan disajikan di laporan posisi keuangan. Uncollectible account receivable dicatat sebagai loss dengan mendebit akun bad debt expense atau uncollectible account expense. Terdapat dua metode yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengelola uncollectible account atau piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih, yaitu metode direct write-off atau penghapusan langsung dan metode allowance atau metode cadangan. Metode direct write-off secara teoretis kurang dianjurkan karena pertama, metode ini tidak mencatat expense pada saat terjadinya atau pada saat revenue diakui sesuai dengan prinsip pengakuan expense. Misal, tahun 2019 terjadi penjualan kredit sehingga pada tahun 2019 diakui ada revenue. Pada tahun 2021, piutang yang timbul dari penjualan kredit tahun 2019 dihapus karena tidak tertagih, sehingga baru diakui sebagai expense pada tahun 2021. Berarti tidak matching antara pengakuan revenue dan expense yang berkaitan dengan revenue tersebut. Kemudian, metode ini juga menyebabkan piutang tidak disajikan sebesar nilai bersih kas yang dapat terrealisasi. Dan yang terakhir, metode direct write-off tidak tepat untuk diterapkan jika perusahaan memiliki piutang tidak tertagih yang jumlahnya material. Metode yang kedua adalah metode allowance atau metode cadangan.
Metode ini dianjurkan oleh IFRS untuk digunakan apabila jumlah bad debt perusahaan besar. Karena setiap periode perusahaan melakukan estimasi berapa bad debt expense dengan menggunakan pendekatan persentase atas penjualan atau persentase atas piutang. Sekarang kita bahas metode direct write-off. Ketika perusahaan menentukan ada piutang yang tidak tertagih, maka ini dianggap loss dan dicatat dalam akun bad debt expense. Contoh, pada tanggal 10 Desember, Cruise Ltd menghapus piutang yang tidak tertagih sebesar 8 juta. Maka jurnal yang dibuat adalah bad debt expense di debit dan account receivable di kredit, masing-masing sebesar 8 juta. Untuk metode allowance, perusahaan melakukan estimasi piutang yang tidak tertagih di setiap akhir periode. Metode ini juga memastikan bahwa perusahaan menyatakan piutangnya di laporan posisi keuangan sebesar nilai bersih kas yang dapat terrealisasi atau cash realizable value karena telah dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih atau allowance for doubtful account. Dengan menggunakan metode allowance, perusahaan dapat mengestimasi piutang tak tertagih dan nilai kas yang dapat terrealisasi dari piutang menggunakan informasi dari periode sebelumnya, peristiwa atau kondisi saat ini, dan juga perkiraan kolektibilitas piutang di masa yang akan datang. Inilah hal-hal yang dipertimbangkan perusahaan ketika menentukan estimasi persentase piutang yang tidak tertagih. Diasumsikan bahwa Brown Furniture pada tahun 2019, tahun pertama beroperasinya, memiliki penjualan kredit sebesar 1.800.000 pound sterling. Dari jumlah ini, 150.000 tidak tertagih pada tanggal 31 Desember. Manajer kredit memperkirakan bahwa 10.000 dari penjualan ini tidak akan tertagih. Maka jurnal penyesuaian untuk mencatat estimasi piutang tak tertagih dengan asumsi saldo buku besar allowance for doubtful account adalah 0, yaitu bad debt expense di debit dan allowance for doubtful account di kredit, masing-masing sebesar 10.000 pound sterling. Sehingga, jika saldo buku besar account receivable adalah 150.000 dan saldo buku besar allowance for doubtful account sebesar 10.000, maka penyajian di laporan posisi keuangan akan tampak seperti ini. Kita lihat bahwa cash realizable value atau nilai kas yang dapat terrealisasi dari piutang sebesar 150.000 dan allowance for doubtful account sebesar 10.000, maka jumlah cash realizable value dari piutang adalah 140.000 pound sterling. Bagaimana pencatatan akuntansi untuk penghapusan piutang yang tidak tertagih? Ketika perusahaan telah berusaha menagih semua piutang,
dan sampai pada simpulan bahwa piutang tertentu tidak dapat ditagih lagi, maka perusahaan harus menghapus piutang tersebut. Dalam industri kartu kredit, contohnya standar yang berlaku untuk penghapusan piutang adalah apabila piutang tersebut telah menunggak lebih dari 210 hari. Berikut ini adalah contoh pencatatan akuntansi atas penghapusan piutang Tuan Randall sebesar 1.000 pound sterling tertanggal 1 Maret dengan jurnal allowance for doubtful account di debit dan account receivable di kredit masing-masing sebesar 1.000 pound sterling. Kemudian, pada tanggal 1 Juli, Tuan Randall melunasi piutang yang telah dihapus tadi sebesar 1.000 pound sterling. Maka, jurnal yang dibuat, pertama, kita pulihkan dulu piutang yang telah dihapus tadi sebesar jumlah yang akan dilunasi dengan jurnal account receivable di debit dan allowance for doubtful account di kredit masing-masing sebesar 1.000 pound sterling atau jurnal penghapusan tadi dibalik. Kemudian, barulah dibuat jurnal penerimaan pelunasan piutang dengan mendebit kas dan mengkredit account receivable masing-masing sebesar 1.000 pound sterling. Selanjutnya adalah bagaimana mengestimasi allowance atau cadangan piutang tak tertagih. Pendekatan pertama adalah persentase atas piutang. Perusahaan dapat memilih dua pendekatan, yaitu menggunakan one composite rate atau satu tarif persentase dan aging schedule dengan beberapa rate persentase. Ini adalah contoh jika perusahaan menggunakan aging schedule. Perusahaan mendata piutang sesuai dengan lamanya piutang tersebut belum dibayar. Dalam contoh ini, piutang dibagi menjadi belum dibayar kurang dari 30 hari sebesar 345.000 euro. Kemudian 30 sampai 60 hari sebesar 115.000. 61 sampai 90 hari sebesar 18.000. 91 sampai 120 hari sebesar 14.000. Dan lebih dari 120 hari sebesar 55.000. Semakin lama piutang menunggak atau belum diterima pembayarannya, maka persentase kemungkinan tidak tertagihnya semakin tinggi. Dalam contoh ini kita lihat persentase tidak tertagih untuk piutang yang umurnya kurang dari 30 hari adalah 0,8% dari piutang, 30 sampai 60 hari 4%, 61 sampai 90 hari 15%, 91 sampai 120 hari 20%, dan lebih dari 120 hari sebesar 25%. Sehingga diperoleh total allowance atau cadangan piutang tak tertagih sebesar 26.610 euro. Apabila kita menggunakan metode persentase atas piutang, maka saldo akhir buku besar allowance for doubtful account
adalah sama dengan hasil perhitungan tadi, yaitu 26.610 euro. Dan saldo normal allowance for doubtful account adalah dikredit. Sebelum membuat jurnal penyesuaian, perlu diperhatikan apakah buku besar allowance for doubtful account memiliki saldo kredit atau saldo debit. Jika saldo buku besar allowance for doubtful account adalah 0, maka jurnal yang dibuat adalah bad debt expense di debit dan allowance for doubtful account di kredit masing-masing sebesar 26.610 euro. Jika buku besar allowance for doubtful account memiliki saldo kredit sebesar 800, maka jurnal yang dibuat adalah bad debt expense sebesar 25.810 di debit dan allowance for doubtful account di kredit sebesar 25.810. 25.810 ini diperoleh dari hasil perhitungan sebesar 26.610 untuk allowance for doubtful account tadi dikurangi dengan saldo kredit yang sudah ada di buku besar sebesar 800 euro. Sehingga ketika kita memposting jurnal ini ke buku besarnya masing-masing, maka saldo allowance for doubtful account akan menjadi sebesar 26.610, yaitu saldo sebelumnya kredit sebesar 800 euro ditambah saldo kredit dari jurnal ini sebesar 25.810 euro. Sehingga saldo akhirnya menjadi 26.610 euro. Jika buku besar allowance for doubtful account memiliki saldo debit sebesar 800 euro, maka jurnal yang dibuat adalah bad debt expense di debit dan allowance for doubtful account di kredit sebesar 27.410 euro. Sehingga nanti ketika diposting ke buku besarnya masing-masing akan diperoleh saldo akhir buku besar allowance for doubtful account 26.610 euro. Berikut ini adalah contoh informasi yang tersedia untuk Duncan SA sebelum dilakukan penyesuaian akhir periode, yaitu account receivable sebesar 100.000 euro di debit, allowance for doubtful account sebesar 2.000 euro di kredit, sales revenue semuanya kredit sebesar 900.000 euro, dan sales return and allowance di debit sebesar 50.000 euro. Siapkan jurnal entry untuk mencatat bad debt expense jika Duncan memperkirakan bahwa bad debt expense sebesar A. 5% dari account receivable, B. 5% dari account receivable, tetapi allowance for doubtful account memiliki saldo debit sebesar 1.500 euro. Pertama, kita hitung allowance-nya, yaitu 5% dari 100.000 euro. Diperoleh saldo akhir allowance sebesar 5.000 euro. Tetapi dalam soal diinformasikan bahwa
Buku besar allowance for doubtful account bersaldo kredit sebesar 2.000. Berarti nilai yang diperlukan untuk di jurnal adalah 3.000. Maka jurnal yang dibuat adalah bad debt expense di debit dan allowance for doubtful accounts di kredit masing-masing sebesar 3.000 euro. Untuk bagian B, diperoleh informasi bahwa saldo allowance for doubtful account adalah 1.500 di debit. Maka, jurnal yang dibuat adalah bad debt expense di debit dan allowance for doubtful account di kredit masing-masing sebesar 6.500 euro. Sehingga ketika kita posting ke buku besar allowance for doubtful account, sebelumnya terdapat saldo debit 1.500 euro. Kemudian kita posting sebesar 6.500 euro di kredit, sehingga saldo akhir buku besar allowance for doubtful account menjadi kredit sebesar 5.000 euro. Untuk metode allowance dengan pendekatan persentase atas penjualan, estimasi persentase tidak tertagihnya langsung dikalikan dengan penjualan kredit neto. Misal, berdasarkan pengalaman periode sebelumnya, Gonzales Company memperkirakan bahwa 1% dari penjualan kredit tidak akan tertagih. Jika penjualan kredit periode tersebut sebesar $800.000, maka bad debt expense yang harus di jurnal adalah 1% dikalikan 800.000, yaitu $8.000. Angka ini langsung di jurnal tanpa melihat apakah buku besar allowance for doubtful account memiliki saldo atau tidak. Jurnal yang dibuat adalah bad debt expense di debit, allowance for doubtful account di kredit, masing-masing sebesar $8.000. Demikian materi kita pada sesi ini. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.